adalah awal dari Trihari Paskah. Pada malam ini, Yesus mempersembahkan dirinya dalam perjamuan terakhir dan mewariskan dua anugerah besar bagi gereja, sakramen Ekaristi sebagai perayaan kasih yang terus hidup dan teladan pelayanan imamat sejati dalam pembasuhan kaki para muridnya. Di sini kita diajak untuk merenungkan kasih yang tak bersyarat, kasih yang rela memberi diri, kasih yang melayani hingga akhir. Tema perayaan mengenang malam perjamuan Tuhan ini adalah Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Kata-kata ini bukan sekadar pernyataan, tetapi sebuah janji kasih yang nyata. Yesus tidak hanya mengasihi dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan konkret. Ia memberikan tubuh dan darahnya dalam Ekaristi dan merendahkan dirinya sebagai hamba dengan membasuh kaki para muridnya. Dalam perayaan ini, kita diajak untuk mengalami kembali kasih itu, kasih yang tidak pernah meninggalkan kita, kasih yang tetap setia hingga akhir. Panggilan kasih ini selaras dengan surat Gembala Bapak Uskup Agung Ende yang menegaskan kembali komitmen Gereja Keuskupan Agung Ende untuk membangun gerakan bersama KUB Peduli Ibu Hamil dan Ramah Anak. Ini adalah panggilan bagi kita semua umat Allah untuk bersaksi dalam hidup yang nyata. Dengan cara ini, kita semakin meneladani kasih Yesus yang selalu tergerak oleh belas kasih untuk memperhatikan mereka yang membutuhkan pertolongan, teristimewa ibu-ibu yang sedang mengandung kehidupan, anak-anak yang menjadi wajah masa depan gereja. Seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya sebagai tanda kasih dan kerendahan hati, kita pun dipanggil untuk membasuh luka-luka dunia dengan kepedulian yang nyata. Hal itu dapat kita lakukan dengan menyambut kehidupan, merawat yang lemah, dan mengulurkan tangan bagi mereka yang membutuhkan kasih. Sebab di dalam kasih yang melayani, kita menemukan wajah Kristus sendiri yang mengasihi kita sampai saat terakhir. Mari kita berdiri dan dengan hikmat menyambut kehadiran Allah di tengah kita dengan menyanyikan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, para bruder, bapak, mama, saudara-saudari, orang muda, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan berahmat ini, kita berkumpul untuk merayakan perjamuan terakhir. Perjamuan terakhir adalah kenangan akan Yesus yang mengorbankan dirinya sampai wafat di kayu salib. Inilah misteri cinta kasih Allah yang maha agung kepada kita umat manusia. Sesuai tema, Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Yesus merayakan misteri pengorbanan dirinya dalam wujud roti dan anggur, dan Ia bersabda, "Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Perintah ini dilaksanakan gereja dengan merayakan Ekaristi Kudus setiap hari. Marilah kita mengenangkan perjamuan Tuhan pada perayaan Ekaristi ini dan mensyukuri kasih-Nya yang tak terhingga. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah di awal perayaan ini kita menyiapkan hati dan batin kita dengan memohon ampun atas salah dan dosa-dosa kita, agar semua niat baik hati kita, intensi, dan kurban dalam perayaan keselamatan ini semuanya boleh berkenan di hadapan Allah di surga. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya akan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu. Dengan pengentarahan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu,
dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu minumnya,
Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya,
Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Para bruder, para suster, bapak mama, saudara-saudari orang beriman, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Malam perjamuan terakhir bagi Yesus adalah sebuah malam yang kudus. Bersama para muridnya perjamuan itu diadakan. Segala tindakan, perbuatan, serta kata-kata yang terucap menjadi sebuah warisan bagi gereja sepanjang masa. Itulah perjamuan Tuhan, saat di mana Yesus melalui lambang roti dan anggur, ia mempersembahkan dirinya sebagai imam, altar dan kurban. Peristiwa yang teramat agung, luhur dan mulia ini patut terus kita hidupkan dalam kehidupan orang beriman yang mengikuti Yesus. Dari bacaan-bacaan suci ini sekurangnya ada beberapa pesan penting untuk kita sekalian. Pertama, peristiwa pembasuhan kaki. Yesus melakukan pembasuhan kaki sebagai suatu tanda rendah dan hina yang bisa dilakukan oleh seorang hamba. Dia yang adalah Tuhan dan Guru itu telah menanggalkan segala kemuliaan dan kehormatan sebagai Tuhan, menanggalkan kuasa dan kehormatan, dan melupakan segala nama dan gelar yang melekat pada dirinya. Ia rela dengan berani, penuh kerendahan hati, tulus, ia turun membasuh kaki para muridnya. Ia rela menjadi hamba yang rendah melayani, tapi bukan untuk mencari nama dan sensasi, atau supaya dikagumi, atau mau pamer, berlaku sandiwara. Pelayanannya untuk pembersihan, pelayanannya untuk pembebasan dari segala bentuk keangkuhan atas kuasa, nama, dan kehormatan. Ia rela dan berani menjadi hamba yang hina dan rendah, agar kita pun yang terpuruk dalam tindakan atau perbuatan hina dan rendah dibersihkan dan diangkat olehnya agar diselamatkan. Agar kita yang begitu melekat erat dan takut kehilangan kuasa, nama dan kehormatan, rela dan mau serta berani untuk tanggalkan semua keangkuhan itu, berani menjadi hamba dan pelayan yang mampu membersihkan dan menyelamatkan. Dan di akhir tindakan itu, Yesus minta supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Itu berarti kita juga harus berbuat seperti yang Yesus perbuat. Kedua, tindakan lain yang Yesus lakukan ialah pemberian dan penyerahan diri yang sempurna sampai sehabis-habisnya.
Di sini Yesus memberikan tubuh dan darahnya menjadi santapan dan kehidupan bagi para muridnya dan bagi kita sepanjang zaman. Pemberian diri secara penuh terwujud dalam kematiannya di salib. Itu berarti kita yang mengenang dia melalui perayaan ini, mengenang dia ketika menyambut tubuh dan darahnya. Di sini semangatnya, hidup dan matinya adalah juga menjadi semangat hidup dan mati kita para pengikutnya. Dalam dia, bersama dia, dan bersatu dengan dia, kita pun tidak henti-hentinya seperti dia yang telah memberikan dirinya, hidupnya bagi kita, menjadi ekaristi bagi yang lain tanpa perhitungan untung rugi. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita berani merendahkan diri, menjadi pelayan hamba yang rela dan mau membersihkan setiap karya pelayanan kita, menjadi hamba yang mau dan berani memberi diri untuk orang lain dan hidup seturut kehendaknya, menjadi hamba yang mau mendengar dan membangun panggilan kasih dalam gerakan bersama KUB Peduli Ibu Hamil, KUB Ramah Anak, serta memelihara, mencintai sesama dan bumi ini sebagai rumah kita bersama. Amin.
Mari kita bangkit berdiri, kita memanjatkan doa dan permohonan kita. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan mencintai satu sama lain. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga agar kita dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam. Ya Bapa, semoga Sri Paus dan para uskup serta para imam yang malam ini merayakan pula hari imamatnya dapat melaksanakan tugas pengembalaan dan pelayanan mereka dengan tulus seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Buatlah mereka menjadi saksi kerendahan hati dan cinta kasih dan dapat membimbing umat-Mu dengan penuh cinta dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, ya Bapa, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah dan menyemangati setiap orang untuk terlibat dalam memberikan pertolongan dan perhatian kepada sesama yang menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu hamil, ya Bapa, lindungilah para ibu hamil bersama bayi yang dikandungnya. Pelihara dan jauhkan mereka dari segala tipu muslihat musuh yang jahat. Kiranya dengan bantuan belas kasih-Mu, bayi yang dikandungnya dapat dilahirkan dengan selamat dan terpelihara bagi umat-Mu yang suci. Semoga Bapa menggerakkan hati para suami, anggota keluarga, dan komunitas umat basis untuk selalu berbelas kasih dan menunjukkan rasa peduli kepada para ibu hamil, mendampingi dan menolongnya dalam cinta dan kasih sayang, dengan menciptakan suasana yang nyaman dan damai untuk bersama-sama merawat dan memelihara awal kehidupan yang dikaruniakan-Mu kepada mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak kita, ya Bapa, betapa mulia dan luhur kasih putra-Mu yang mewariskan teladan kasih bagi kami. Semoga melalui gerakan KUB Ramah Anak yang tengah dijalankan di keuskupan kami ini, kami semua, orang tua, warga gereja dan masyarakat, rela membaharui komitmen kami untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi anak-anak. Dengannya, mereka dibantu untuk bertumbuh dalam kasih-Mu seperti Yesus putra-Mu yang makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Marilah kita mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, semoga kami semua pada hari ini memperbaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula dalam kehidupan bermasyarakat.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kami semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi. Semoga Engkau mendengarkan segala doa dan permohonan kami yang kami sampaikan pada kesempatan ini, dan semoga kami tetap setia dan rela berkorban bagi sesama seperti Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam perayaan ini kita juga bersyukur bersama Romo Alan Daur Janggu yang hari ini merayakan hari ulang tahun kelahiran.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksana karya penebusan kami dengan pengentaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Dialah imam sejati dan kekal yang menyerahkan dirinya sebagai kurban sepanjang masa demi keselamatan kami. Untuk mengenangkan Dia, kami mempersembahkan kurban ini. Dengan menyambut tubuh Kristus yang dikurbankan ini, kami dikuatkan, dan dengan minum darah Kristus yang dicurahkan ini, kami dimurnikan. Dari sebab itu, kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Paulus, para uskup serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Sarkus bagi mereka semua yang namanya telah kami sebut dalam perayaan ini, dan juga bagi jiwa-jiwa yang terlupakan, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab
yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai Tuhan. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Mari kita berdiri. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini kami dikuatkan oleh perjamuan Putra-Mu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kami mohon perhatian untuk informasi pastoral hari ini, Kamis 17 April 2025. Jadwal kegiatan hari Jumat Agung besok 18 April, jam 10 pagi, Jalan Salib di Gereja Stella Maris Danga oleh organisasi rohani KTM, dan di Gereja Hati Kudus Yesus oleh organisasi rohani Santa Ana dan Legio Maria. Jam 3 sore, ibadat Jumat Agung diadakan di Gereja Stella Maris dan di Gereja Hati Kudus Yesus. Berikut jadwal adorasi. Pelaksanaan adorasi terpusat di Gereja HKY setelah misa kedua sebentar dengan pembagian sebagai berikut. Jam 10.30 sampai 11.00 untuk stasi Danga 1, Danga 2, dan Danga 3. Jam 11.00 sampai 11.30 untuk stasi Danga 4, Danga 5, dan Danga 6. Jam 11.30 sampai 12.00 untuk stasi Danga 7, Danga 8, dan Danga 9. Berikut informasi. Misa pembukaan bulan Maria Kamis 1 Mei 2025 dilaksanakan pada jam 5 sore di Gereja Hati Kudus Yesus oleh KUB Santo Yakobus Rasul, di Gereja Stella Maris oleh KUB Santo Yohanes Rasul. Berikut kami mohon perhatian, kami mohon kerjasama Bapak Ibu umat sekalian untuk kendaraan tidak masuk dalam area gereja dengan batasan yang telah ditetapkan. Bagian utara batasnya rumah Bapak Emil Wele, bagian selatan rumah Bapak Rian Depa, bagian barat SDI Watu Redu, dan bagian timur rumah Bapak Andendona. Sekali lagi dimohon kerjasama untuk kita mematuhi arahan petugas parkir juga petugas keamanan dari pihak panitia. Dan kami mohon perhatian, setelah misa ini akses pintu gerbang supaya diberikan kepada Bapak Ibu umat yang keluar dari gereja lebih dahulu, baru diizinkan untuk umat yang akan masuk untuk ikut misa kedua. Terakhir dari tempat ini kami ucapkan terima kasih kepada panitia dari stasi Danga 9, anggota KOR dan personil liturgi dari Danga 8 yang telah melaksanakan tugas liturgi dalam perayaan ini. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu suksesnya perayaan malam ini. Terima kasih juga untuk kita semua yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam perayaan malam ini. Demikian informasi pastoral atas perhatian kami sampaikan, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, marilah kita sekarang mengarak sakramen Maha Kudus dengan mulia dan penuh hormat, mengitari ruang tengah gereja menuju tempat adorasi. Urutan perarakan,
ajuda pembawa salib yang diapiti ajuda pembawa lilin bernyala, ajuda lonceng kayu, ajuda pendupaan, dan imam yang membawa sakramen Maha Kudus. Umat tetap di tempat sambil mengarahkan perhatian mengikuti perjalanan sakramen Maha Kudus. Pada saat sakramen Maha Kudus lewat di hadapannya, umat diajak untuk berlutut sejenak, lalu berdiri kembali mengarahkan perhatian kepada sakramen Maha Kudus dalam doa dan nyanyian. Saat sakramen melewati tempat duduk kita, kita berlutut.
Engkau telah memberi kami roti surgawi. Segala kesukaran, marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah meninggalkan kenangan akan sengsaramu dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon, semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami dapat menikmati buah penebusan-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Bapak Ibu yang mau berdoa pribadi di depan Sakramen Maha Kudus, disilahkan sebentar setelah misa kedua, sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sekarang kita semua yang sudah misa pertama, silahkan kita meninggalkan gereja untuk kita beri kesempatan kepada saudara-saudari yang akan mengikuti misa kedua.